Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang presentasi, negosiasi, dan digital marketing. Mari kita awali perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, bicara tentang presentasi, negosiasi, dan juga digital marketing, tentu kita mereview beberapa tema yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang strategi marketing ya. Di sana ada strategi penjualan, di mana strategi penjualan kepada konsumen itu sangat bergantung kepada keahlian presentasi dan juga negosiasi. Dan tentu saja dua upaya itu adalah untuk meyakinkan calon pembeli yang hanya dapat diterapkan dengan baik presentasi maupun negosiasi itu apabila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi sekali lagi presentasi negosiasi itu akan dapat berhasil ketika seorang presenter atau seorang negosiator itu betul-betul memahami dan juga meyakini akan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, presentasi dan negosiasi itu menjadi penting karena konsumen perlu diberitahu apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang perlu mereka ketahui. Sehingga pada saat presentasi, tentu saja seorang presenter itu harus mampu menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul ya dalam kegiatan presentasi. Oleh karena itu memiliki pengetahuan terhadap produk yang dimilikinya itu belum cukup ya, harus juga ditambahi pengetahuan tentang produk-produk yang serupa agar ada pembanding ya, agar konsumen tahu perbandingannya terkait dengan produk yang kita tawarkan dan juga produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaing-pesaing kita. Nah, yang pertama kita bahas tentang presentasi. Apa itu presentasi? Saudara sekalian, presentasi itu kegiatan berbicara ya, di hadapan banyak orang, banyak hadirin, audiens. Nah, presentasi tentu berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara-acara resmi, kegiatan-kegiatan politik, dan lain sebagainya. Nah, presentasi itu lebih sering dibawakan dalam acara ataupun kegiatan bisnis. Menyampaikan pesan di dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan banyak orang, di hadapan publik, masyarakat, konsumen, calon konsumen, itu merupakan ujung tombak dari penjualan. Sehingga berhasil atau tidaknya penjualan itu sering sekali ditentukan oleh baik dan tidaknya presentasi. Nah, dalam ilmu salesman ya, ada 3 jenis teknik presentasi. Yang pertama ada persiapan presentasi standar, dan yang kedua ada persiapan presentasi terencana, dan yang ketiga presentasi terprogram. Yang masing-masing teknik ini berbeda di dalam aplikasinya ya, beda dalam penggunaannya. Nah, yang pertama untuk teknik persiapan presentasi standar itu biasanya perusahaan sudah menyiapkan teks standar ya, menyiapkan teks standar yang sudah baku gitu, di mana teks itu disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka. Juga termasuk tim itu juga sudah menguasai produk perusahaan saingan,
juga sudah memahami siapa konsumen sasarannya, kemudian teknik presentasi penjualan dan sebagainya. Nah, setelah teks itu siap, maka semua diminta menghafalkan teks tersebut di luar kepala, kemudian menyampaikannya dengan lancar tentunya harapannya kepada setiap orang ya ketika dilakukan kegiatan presentasi. Nah, biasanya teknik yang pertama ini dilengkapi juga dengan penjelasan produk ya berupa brosur, leaflet ya untuk diberikan kepada calon pembeli yang potensial yang mereka kunjungi. Nah, teknik persiapan presentasi standar ini sangat bermanfaat bagi pemula atau yang baru pertama kali bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Dalam waktu singkat mereka memang memperoleh pengetahuan tentang produk dan keistimewaannya. Juga mereka juga di training juga produk-produk yang dihasilkan oleh pesaingnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan penjualan produk. Nah, dengan demikian diharapkan pada saat presentasi nanti tidak ada hal-hal penting yang terlupakan. Ini teknik pertama ya. Jadi cocok untuk orang-orang baru yang mereka hanya diberi teks yang sudah siap, tinggal mereka hafalkan, tinggal mereka kuasai, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi kepada calon konsumen. Nah, sementara teknik yang kedua yaitu persiapan presentasi terencana. Dalam presentasi penjualan jenis kedua ini atau yang terencana ini, seorang wirausaha menyusun sendiri rencana presentasi mereka. Nah, presentasi penjualan disusun sendiri itu dapat disesuaikan tentu dengan latar belakang, ya, kemudian sikap dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui. Karena bisa jadi ketika seorang presenter itu akan melakukan presentasi, dia menghadapi latar belakang konsumen yang berbeda-beda, baik latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Termasuk dengan presentasi model terencana ini, seorang presenter itu dapat menyesuaikan terkait dengan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau akan ditemuinya. Nah, dengan demikian presentasi penjualan yang terencana itu lebih cocok untuk setiap orang calon pembeli dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga ada teknik presentasi terprogram. Nah, kalau teknik presentasi terprogram itu banyak digunakan oleh sales engineer ya, yang menawarkan peralatan produksi dengan desain-desain khusus ya. Di mana teknik presentasi terprogram ini juga digunakan misalnya untuk presentasi komponen mesin-mesin pabrik ya, seperti pompa-pompa pabrik, unit-unit pengeringan kayu ya toh. Pokoknya alat-alat teknik yang membutuhkan penjelasan secara detail gitu ya. Nah, sehingga pesanan pembelian mesin dan peralatan dengan desain dan teknologi madya atau tinggi seperti ini biasanya ya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sehingga seorang presenter pun juga memang sudah merencanakan presentasi secara terprogram untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan peralatan-peralatan industri itu secara detail. Biasanya mereka juga melakukan demonstrasi ataupun praktek ya di depan calon konsumen. Nah, itulah 3 jenis presentasi, yaitu presentasi standar, terencana, dan terprogram. Berikutnya, saudara, apa tujuan presentasi? Banyak sekali tujuan presentasi. Yang pertama, presentasi memiliki tujuan tentu menyampaikan informasi. Ya, bisa saja informasi itu sifatnya biasa ataupun penting atau bahkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, perusahaan bisa mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini memang pembicara atau presenter tentu memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan juga pengalaman yang dia miliki. Nah, yang kedua, tujuan dari presentasi adalah meyakinkan pendengar. Jadi,
presentasi yang dilakukan tentu isinya informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan itu dapat membuat seseorang ataupun kelompok orang merasa yakin akan tema atau barang ataupun jasa yang dipresentasikan. Jadi tujuannya adalah agar presentasi itu dapat meyakinkan pendengar. Yang ketiga, bisa jadi tujuan dari presentasi adalah menghibur pendengar. Ya, kalau tujuannya ini tentu presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur, tetapi relevan ya dan profesional sehingga para penonton itu dapat menikmati ya, dapat terhibur dengan apa yang disampaikan oleh seorang presenter. Yang keempat, tujuan dari presentasi juga dapat digunakan untuk memotivasi atau untuk memotivasi dan menginspirasi ya, pendengarnya atau juga agar para pendengar itu melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, yang kelima, yang ini sangat erat dengan tema kita, tujuan presentasi juga adalah melakukan penjualan ya, di mana dalam kegiatan ini perusahaan dapat menugaskan kepada seseorang pegawainya, stafnya, ataupun juga beberapa kelompok karyawan, tim begitu, ya, untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Tentu saja karyawan dibekali dengan pengetahuan tentang produk dan juga dibantu dengan alat peraga, misalnya ada proyektor, LCD proyektor, laptop dan lain sebagainya, peralatan-peralatan audiovisual agar memudahkan penyampaian pesan. Yang keenam, juga tujuan dari presentasi membuat suatu ide atau gagasan. Nah, kalau tipe tujuan ini biasanya diterapkan bagi perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan, sehingga membutuhkan pendapat atau argumen orang lain untuk memecahkannya. Yang ketujuh, tujuan presentasi adalah juga untuk menyentuh emosi dari para pendengar. Mana dalam presentasi dengan tujuan seperti ini, seorang pembicara harus melakukan pembicaraan yang dapat menyentuh perasaan, menyentuh emosi pendengarnya. Nah, presentasi yang dilakukan pembicara membuat pendengar merasa tersentuh ya, untuk membantu para korban bencana misalnya ya, dengan cara menyumbangkan sebagian hartanya. Nah, itu model-model presentasi dengan tujuan untuk menyentuh emosi pendengar. Seperti kalau ada kegiatan penggalangan dana, biasanya kita dikumpulkan di suatu tempat, kemudian seorang presenter itu menyampaikan fakta-fakta, data-data, ada kalanya video, ada kalanya foto di hadapan audiens dengan tujuan agar emosinya menjadi tersentuh sehingga menggerakkan ya para audiens untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Dan yang terakhir, tujuan dari presentasi adalah memperkenalkan diri. Nah, ini biasanya digunakan ketika melakukan interview, melakukan wawancara. Seperti orang yang sedang melamar pekerjaan, ya, kemudian dia memperkenalkan dirinya, menyebutkan data pribadinya, riwayat hidupnya kepada interviewer atau kepada para penanyanya. Ya, berikutnya saudara sekalian, syarat-syarat presentasi agar presentasi menjadi sebuah kegiatan yang efektif gitu, yang bisa mencapai tujuan-tujuan tadi. Yang pertama, ketika seseorang akan mempresentasikan sebuah produk ya, maka haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama tentu ya harus menguasai materi dan juga dengan bahasa tentu bahasa Indonesia kalau presentasinya bahasa Indonesia, atau bahasa asing yang lain ya tentu kalau di hadapan audiens yang dari luar negeri kira-kira begitu. Nah, tentu materi dan bahasa ini juga harus dikuasai dengan baik. Nah, yang kedua tentu mempunyai keberanian. Nah, ini penting ya.
Ketika kita akan menghadapi orang banyak itu membutuhkan keberanian ya, mental yang berani. Kalau dulu sering kita dengar dari orang tua kita, kalau kita berbicara di depan tuh anggaplah orang-orang di depan kita itu seperti semut-semut katanya gitu. Nah, itu juga perlu dilatih ya, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki ketenangan sikap ya, tidak gugup gitu ya. Tentu ini juga membutuhkan latihan karena pada tahap awal biasanya ketika kita bicara di depan umum memang ada grogi ya, ada kurang berani ataupun ada minder dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan di samping keberanian juga memiliki ketenangan sikap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur ya. Jadi ide-ide itu kita sampaikan secara terstruktur, ya, secara jelas, sehingga audien pun menjadi tercerahkan dengan apa yang kita berikan. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi cepat dan tepat ya, terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Jadi terkadang dalam presentasi kita diinterupsi, ditanya ya, tanpa kita duga sebelumnya. Nah, seorang presenter itu dituntut untuk mampu melakukan reaksi dengan cepat dan tepat terhadap segala situasi apapun yang bisa jadi timbul dalam kegiatan presentasi. Yang keenam, memperlihatkan sikap yang tidak kaku ya, dan tidak canggung. Jadi biasanya sebelum memulai presentasi ada ice breaking ya, ada pencairan suasana kira-kira begitu. Nah, sehingga membuat seorang presenter itu menjadi lebih luas ketika menghadapi audiens. Nah, inilah 6 syarat presentasi yang jika dipenuhi, ya itu membuat presentasi menjadi berkualitas. Nah, berikutnya secara singkat saya sampaikan tentang 3 tahap presentasi. Saudara sekalian, ketika seorang wirausaha melakukan presentasi, itu dapat diibaratkan seperti mengemudi mobil ya dengan persneling 3 gigi. Kenapa 3 gigi? Ya ini hanya personifikasi atau diibaratkan saja. Nah, apa itu gigi pertama? Gigi pertamanya adalah tentu pendekatan dulu, approach-nya, melakukan pendekatan dulu kepada calon konsumen, kepada pendengar, kepada audiens. Dan tahap kedua setelah melakukan pendekatan tentu mengutarakan produk kita, product demonstration atau presentation. Ini dianggap sebagai persneling kedua ya, gigi 2. Nah, yang ketiga, baru tahap ketiga adalah mengakhiri presentasi. Ya. Jadi pendekatan dulu, kemudian kita baru tembak dengan informasi produk-produk yang akan kita tawarkan, baru yang ketiga adalah closing atau mengakhiri presentasi. Itulah 3 tahap presentasi yang ketiga-tiganya mesti dikuasai oleh seorang presenter. Ya, bagaimana dia mendekati calon pembeli atau mendekati calon konsumen, baik dengan menggunakan kata-kata maupun menggunakan gerakan tubuh. Ya, kita tentu bersikap dalam pendekatan ini tentu bersikap memahami ya, berusaha memahami latar belakang dan lain sebagainya terkait dengan calon konsumen. Nah, itulah 3 tahap presentasi penjualan. Nah, berkaitan dengan persiapan presentasi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, tentu sebelum kita melakukan presentasi, kita harus merencanakan keberhasilan, ya, harus merencanakan keberhasilan. Artinya bahwa jangan sampai presentasi yang kita akan lakukan itu gagal di tengah jalan. Jadi kita harus merencanakan dulu bahwa presentasi kita harus berhasil. Ya. Nah, beberapa persiapan untuk merencanakan keberhasilan itu tentu yang pertama ya kita harus mampu menjelaskan keunggulan khas dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan ya. Jadi kalau tadi kita harus menguasai produk kita, maka kita pun juga harus menguasai informasi dan data-data produk yang sejenis miliknya pesaing. Agar apa? Agar kita tahu
Nah, produk kita itu kelebihannya di sini, ya, keunggulan kita di sini dan seterusnya. Yang kedua, tekankan keberhasilan produk kita dan dukung dengan data-data statistik serta pernyataan konsumen lain, ya. Bisa jadi untuk meyakinkan calon konsumen itu ya bukan karena unggul di produk kita atau keunggulan produk kita, tetapi karena mereka meyakini testimoni konsumen lain yang sudah memakai produk kita. Jadi terpengaruh dengan apa kata orang lain terkait dengan produk kita. Tentu data-data statistik, misalnya data-data penjualan, data-data keberhasilan produk kita, ya, dan lain sebagainya itu penting. Tetapi yang saya kira banyak mempengaruhi kita itu kalau membeli sesuatu itu biasanya coba lihat testimoninya, gitu ya. Seperti kalau kita membeli sesuatu di marketplace itu biasanya kita lihat komentar di bawahnya seperti apa, gitu, terkait dengan perusahaan ini, terkait dengan cara pengirimannya dan sebagainya. Yang ketiga, terangkan bahayanya bila tertinggal di dalam pasar usaha. Ya, yang keempat, coba meyakinkan hadirin bahwa dengan membeli produk atau servis kita, ya, status mereka akan meningkat. Dan terakhir, agar presentasi kita berhasil, tentu mendorong para hadirin, calon konsumen untuk bertindak dan memastikan kalau ya persediaan itu masih ada. Artinya bahwa jangan sampai mereka ketinggalan, ya, untuk segera membeli produk-produk kita. Karena sudah berhasil diyakinkan, jangan sampai produk sudah habis, ya, baru mereka kemudian memutuskan untuk membeli, ketinggalan. Kita dorong mereka cepat-cepat untuk memutuskan closing atau melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, dalam tahap perencanaan ini juga perlu dipikirkan tentang waktu, ya. Karena presentasi itu ya mirip dengan pidato, ya. Peran presentasi sama dengan pidato yang baik. Jadi pertama-tama tentukan pokok bahasannya, kemudian kita masuk ke dalam materi-materinya, dan tentu ini harus dihitung, ya. Berapa waktu yang kita perlukan dari sejak melakukan approach tadi, pendekatan, kemudian menyampaikan inti atau tema atau penjelasan tentang produk-produk kita. Nah, perlu kita pahami bahwa kebanyakan orang itu hanya dapat berkonsentrasi selama kira-kira 20 lah sampai 40 menit. Ya, maka tentu kita harus membagi waktu antara 20 sampai 40 menit, ya tengah-tengahnya kira-kira setengah jam gitu ya, untuk membuka, kemudian inti, dan kemudian closing atau penutupan. Itu harus kita bagi dalam tahapan-tahapan seperti itu, sehingga presentasi kita tidak ngalor ngidul, tidak tidak berkepanjangan. Ini soal waktu, ini soal yang sangat riskan, ya. Nah, kita membuat video presentasi seperti ini juga kemarin dievaluasi, kalau videonya lebih dari 30 menit itu mahasiswa katanya terlalu lama, gitu ya. Padahal kalau satu SKS itu 50 menit, kalau 2 SKS berarti mestinya tatap mukanya kan 100 menit. Itu kalau tatap muka langsung atau luring, ya. Tapi terkadang mahasiswa diberi video seperti ini 40-50 menit itu sudah merasa terlalu lama. Ya, karena memang penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kita itu sebetulnya hanya dapat fokus di 20 sampai 40 menit pertama. Yang ketiga, dalam persiapan presentasi juga perlu diperhatikan alat bantu audiovisual, ya. Karena dengan peralatan-peralatan ini kita dapat mudah, atau seorang presenter dapat lebih mudah untuk menjelaskan dengan dibantu tampilan-tampilan video, tampilan-tampilan gambar, dan lain sebagainya. Sehingga alat-alat bantu itu mesti bisa disiapkan. Kemudian yang keempat, memberikan kesan yang baik, ya. Memberikan kesan yang baik kepada
calon konsumen, kepada audiens ya. Di mana kesan yang baik itu bisa dilakukan dengan cara pesan yang kita sampaikan itu mudah untuk diingat, ya toh? Kemudian meyakinkan serta membuat orang itu terdorong untuk bertindak. Nah, sehingga mereka begitu mendengarkan presentasi kita itu ada kesan tersendiri. Wah, itu mudah dipahami ya, bisa meyakinkan orang. Yang kedua, agar presentasi itu memberikan kesan, ya, tawarkan keunggulan secara meyakinkan ya, dan diawali dengan pernyataan yang menarik gitu ya. Kemudian berikan solusi bukan masalah ya. Jadi perkenalkan produk atau jasa kita secara visual maupun lisan dengan segera. Jadi ketika di situ diungkap ada masalah, maka segera sampaikan ini solusinya gitu, sehingga membuat presentasi kita itu berkesan. Kemudian di samping itu, cara memberi kesan yang baik adalah dengan menyebut nama perusahaan atau produk kita itu berkali-kali. Ya, meskipun jangan terlalu sering juga. Tetapi dalam ilmu marketing itu ada penyebutan brand itu ya harus seoptimal mungkin, sehingga nama perusahaan kita, nama produk kita itu ada di benaknya para calon konsumen. Kemudian berikutnya juga ini penting, ketika presentasi, agar presentasi kita memberikan kesan, jangan menjatuhkan saingan. Ya, jelaskan bahwa tawaran kita itu membuat solusi mereka yang baik dan semakin sempurna dengan tidak menjatuhkan pesaing kita. Kemudian jangan terlalu menekankan teknologi yang tidak dimengerti oleh orang yang bukan ahlinya. Tentu yang berikutnya bersungguh-sungguh ya, dengan perkataan, dengan orasi kita itu ya semangat, bersungguh-sungguh, dan akhirnya ditutup dengan menayangkan kembali citra produk ataupun jasa di perusahaan. Biasanya di bagian akhir itu kita menayangkan testimoni ataupun video ataupun gegap gempitanya orang-orang itu untuk membeli produk-produk kita. Ya, bisa berupa gambar, bisa berupa video, agar memberikan kesan yang baik kepada calon konsumen ataupun audiens. Nah, itu tadi saudara tema-tema tentang presentasi. Nah, berikutnya adalah negosiasi ya. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat-saat di mana para pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Jadi sekali lagi ini melibatkan lebih dari satu pihak ya, karena interaksi sosial, maka di sini terlibat beberapa pihak yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan yang bertentangan. Nah, sehingga negosiasi itu suatu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Nah, negosiasi juga sering disebut dengan istilah perundingan. Seorang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Ya, negosiator. Apa alasan bernegosiasi? Tentu saja ya agar atau negosiasi dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau ini bicara tentang bisnis ya, agar mendapatkan keuntungan, menghindari kerugian, ataupun juga bisa jadi tujuan dari negosiasi adalah memecahkan problem-problem yang lainnya. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan ketika akan melakukan negosiasi. Pertama tentu menyiapkan perundingan, ya, menyiapkan negosiasi. Dalam hal ini tentu untuk mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan kita yang sedang terjadi negosiasi ya. Jadi mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan oleh pembeli. Ya. Nah, kita harus siap ya, harus siap. Jika tidak siap, satu pertanyaan yang diberikan oleh
pembeli atau calon pembeli itu bisa menghancurkan seluruh strategi-strategi yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi dalam tahap menyiapkan perundingan ini sekali lagi perlu diantisipasi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul gitu ya. Jangan sampai ketika ada calon pembeli itu bertanya sesuatu kita tidak bisa menjawab, ya itu justru akan merusak seluruh strategi negosiasi atau strategi penjualan pada umumnya yang sudah kita lakukan. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam negosiasi adalah memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Ya, jadi yang dimaksud memenuhi kebutuhan kedua belah pihak artinya memenuhi kebutuhan kita sebagai wirausaha, sebagai pengusaha dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan pembeli. Ya, jangan sampai negosiasi itu hanya memenuhi kebutuhan kita saja, sementara kita mengabaikan kebutuhan pembeli atau sebaliknya. Ya, kita kemudian terima rugi, tidak apa-apa, yang penting kebutuhan pembelinya terpenuhi. Tentu ini sesuatu yang harus dihindari. Jadi harus win-win solution, tidak hanya mementingkan satu pihak. Yang ketiga adalah menekankan manfaat. Ya, menekankan manfaat. Pembeli itu tidak segan menekan kita bahkan mungkin menekan kita sampai tidak untung sama sekali. Nah, kita bisa menghindari tekanan itu dengan menekankan kelebihan-kelebihan dari produk kita. Jadi kalau dia nekan, oh, harganya dikurangi mas, harganya sampai bisa jadi kita tidak untung. Namun kita harus negosiasi bahwa kita itu menjual produk yang berkualitas. Kita sampaikan lagi kelebihan-kelebihan kita. Nah, tapi akan lebih baik menekankan keuntungan dalam hal waktu, efisiensi, dan kelebihan daya saing bagi konsumen. Ya, karena harga absolut itu tidak begitu penting. Ya, asalkan masih dalam kemampuan konsumen dibandingkan dengan nilainya atas uang yang telah dia bayarkan. Jadi kita kemukakan manfaat kalau konsumen itu membeli barang kita. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa dengan mengeluarkan uang sekian dia akan memperoleh manfaat yang lebih besar, ya maka tentu konsumen akan ya bisa dalam tanda petik luluh ya dengan negosiasi yang kita lakukan. Kemudian menghadapi pesaing. Nah, dalam setiap negosiasi biasanya ada pihak ketiga, yaitu pesaing kita. Nah, penawaran mereka bisa jadi membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Konsumen akan membayar lebih besar atau menerima syarat yang kurang menguntungkan. Hanya jika kita bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Ya. Jadi tentu pelajari tentang kompetitor-kompetitor kita karena ini bisa menjadi pesaing kita, bisa menjadi penghalang ya saat kita melakukan negosiasi dengan calon pembeli. Nah, tentu kita juga harus dituntut mempelajari siapa kompetitor kita dan kita harus menghandle-nya dengan baik. Dan yang kelima adalah menentukan harga. Menjual dengan baik itu berarti tidak harus menurunkan harga karena ada dua alasan. Pertama, harga sering bukan tujuan utama dari konsumen. Ya. Tujuan utama mereka adalah membeli barang yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, asalkan menilai manfaat dari barang yang kita jual itu memenuhi harapan mereka, biasanya soal harga itu bukan tujuan utama mereka. Harga tidak masalah, yang penting ini bermanfaat, memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, harga itu kunci keuntungan, sehingga harapannya menurunkan harga sebagai taktik utama itu bisa mengancam keuntungan. Jadi kalau kita menjual produk, taktik utamanya atau strategi utamanya menurunkan harga, tentu ini konsekuensinya juga akan bisa mengancam keuntungan perusahaan ya tanpa meningkatkan penjualan. Akan lebih baik jika harga tentu dinaikkan. Nah, inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan negosiasi. Dan yang keenam, memanfaatkan
otoritas tertinggi, ya. Eh, apa namanya? Inilah ada apa namanya? Bisa penjual bisa jadi ada yang menghadapi klien dengan mengatasnamakan atasannya, ya, yang sudah sebenarnya bertahun-tahun tidak menangani persoalan perusahaan. Namun jangan buat pengecualian ini bila penjualan jadi tidak menguntungkan. Artinya eh, ada kalanya seorang eh, negosiator itu menghadapi apa namanya ya bukan serangan ya. Jadi eh, apa dia pengen menang kira-kira begitu. Kalau menawar itu biasanya sampai menghubungi atasan kita, ya, sampai menghubungi atasannya, ya, atasan di atau pimpinan perusahaan. Jadi pada saat itu terjadi, maka justru apa namanya kita menyampaikan bahwa harga-harga yang kita sampaikan itu sudah menjadi kewenangannya atasan. Sehingga kalau misalnya mereka mau ketemu atasan, kita sampaikan saja bahwa ini sudah harga yang diputuskan oleh pimpinan, kira-kira begitu. Jadi menggunakan otoritas tertinggi dari perusahaan. Sehingga ketika ada keinginan-keinginan menemui pimpinannya atau dan lain sebagainya itu bisa tereduksi ketika calon pembeli atau calon konsumen itu berusaha untuk menekan kita ya sebagai seorang negosiator di dalam memutuskan sebuah transaksi atau pembelian. Nah, berikutnya nanti setelah negosiasi berhasil maka tercapailah persetujuan dan kesepakatan dan di situ nanti perlu diperhatikan bagaimana kita menutup negosiasi ya dengan tentu saja harapannya terjadi transaksi penjualan. Maka dalam hal menimbang penutupan itu maksudnya kita perlu bertindak secara langsung ataupun atau tidak itu ya akan sangat mempengaruhi seorang pembeli apakah akan mendorong dia justru melakukan transaksi ataupun justru dia menolak. Oleh karena itu tahapan penutupan ini sangat penting ya agar ketika konsumen memutuskan membeli ya itu ada pendekatan langsung ya. Ada pendekatan langsung. Ya biasanya ada beberapa konsumen yang tidak suka kalau ditekan-tekan. Jadi kalau segera-segera itu malah tidak suka. Makanya seorang negosiator juga penting untuk menyelami kondisi psikologi seorang pembeli. Kira-kira ini kalau didesak-desak, kira-kira justru mau closing, membeli, ataukah justru menolak. Yang kedua, tentu harapannya ketika sudah terjadi persetujuan dan kesepakatan, seorang negosiator, seorang wirausaha perlu mendapatkan masukan juga, ya. Karena kritik konsumen itu bisa mematahkan semangat, tapi orang yang banyak mengkritik kemungkinan akan ini yang perlu kita perhatikan. Justru orang yang banyak mengkritik kita itu bahkan kemungkinan akan membeli 3 kali lebih besar dari calon pembeli yang tidak mengkritik sama sekali. Nah, karena itu justru masukan-masukan itu menjadi penting, ya kita tampung, kita perhatikan, bahkan dari konsumen yang sudah memutuskan membeli, ya, yang sudah memutuskan membeli, karena justru dari kritikan-kritikan itu ada kesempatan kita untuk lebih menyempurnakan produk-produk kita sehingga konsumen itu akan terpuaskan dan tentu saja dia akan repeat order bahkan membeli 3 kali lebih besar dari pembeli yang hanya membeli saja tanpa memberikan kritikan. Itu penting untuk menjadi perhatian kita. Yang ketiga mengarahkan konsumen dan yang keempat adalah menutup penjualan. Nah, itulah tema-tema tentang negosiasi, saudara sekalian. Dan yang terakhir tentang digital marketing, saya kira ini era sekarang sudah tidak bisa kita lewatkan bagaimana kita memasarkan, melakukan penjualan atau menginformasikan produk-produk kita dengan menggunakan perangkat-perangkat digital atau sering dikenal dengan
digital marketing.